saja ya yang menyebabkan doa diterima. Jadi supaya doa kita mustajab. Yang pertama ikhlas. Karena semua ibadah harus ikhlas karena Allah. Jadi kalau sudah terlintas di benak, di hati ibu sekalian dan bapak, itu orang yang di sebelah saya melihat saya lagi berdoa, maka saya perpanjang doanya atau perindah tutur katanya. Ini semua dari syaitan. Ya, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jangan sampai diikutin ya. Supaya ikhlas. Dan kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud, innallaha la yakbalu amalan illa makani khalisan liwajhi. Allah tidak akan terima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Jadi harus ikhlas Bapak Ibu sekalian baru bisa diterima. Kemudian yang kedua, ya, tidak tergesa, ini memuji Allah. Yang kedua memuji Allah. Jadi baca minimal alhamdulillah, minimal. Ya. Ibu bilang misalnya Bapak sekalian, alhamdulillah, baru kemudian yang ketiga baca salawat kepada Nabi SAW. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu minimal. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, siapa yang tidak membaca salawat untuk Nabi SAW, maka doanya terhijab, tidak akan diterima. Jadi kita minimal baca alhamdulillah, baru kita bilang wassalatu wassalamu ala rasulillah, lalu baru Bapak Ibu sampaikan hajatnya. Nah seperti itulah. Jadi yang pertama ikhlas, yang kedua memuji Allah Subhanahu wa taala. Makin panjang Bapak Ibu puji Allah makin bagus ya. Puji terus Allah. Misalnya, ya Allah, zat yang telah mengizinkan untuk mengangkat tangan untuk berdoa ini, yang memudahkan lisanku mengucapkan tutur kata ini. Ya Allah yang telah memberikan aku umur sampai umur sekian misalnya, yang memberikan aku ini. Kita ingat semua nikmat Allah yang besar. Pasangan hidup kah, anak-anak kah, pekerjaan kah, apalah nikmat-nikmat yang sudah kita diberikan. Sampai ulama dulu merincikan hal-hal yang kecil. Sampai memuji Allah dengan sesuap makan yang masuk ke mulutnya, seteguk air yang menghilangkan dahaganya, ya ketentraman jiwa yang dirasakan walaupun hanya beberapa saat di dalam hatinya. Semua itu dijadikan bahan pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Bapak Ibu tidak terfikir itu, misalnya belum terlintas di benaknya, maka cukup memuji Allah dengan alhamdulillah. Kemudian selanjutnya yang ketiga membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah ada sahabat masuk masjid, dia langsung bilang Allahumma gfirli, ya Allah maafkanlah aku. Kata Nabi SAW, ista'jala hadha. Orang ini buru-buru sekali. Harusnya dia memuji Allah dulu, baca salawat kepada Nabi SAW, baru kemudian menyampaikan hajatnya. Yang keempat, syaratnya agar diterima doa adalah tidak tergesa-gesa. Jadi yang pertama ikhlas, yang kedua puji Allah, yang ketiga baca salawat kepada Nabi SAW, yang keempat tidak boleh tergesa-gesa. Baik dalam mengucapkan doa itu, ataupun dalam menunggu jawabannya. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke, bertemu dengan satu tokoh masyarakat lah, dan Bapak Ibu kebetulan punya hajat ingin disampaikan pada orang tersebut. Coba renungi baik-baik, kira-kira seperti apa kita menyusun tutur kata kita. Kita pasti akan menyusun tutur kata yang rapi, yang bagus. Misalnya Bapak Ibu pengen utang deh sama orang misalnya ya. Kan tidak mungkin kita mengatakan, kamu kan orang kaya, kasih dong saya uangnya. Kan nggak mungkin. Orang akan usir kita, siapa orang ini? Mau minta uang kok gitu-gitu caranya gitu kan. Ada orang kadang-kadang menghardik gitu ya, menyalahkan Allah. Ya Allah sembuhkan saya, ya Allah kasih saya begini dan begitu. Tidak ada sopan santunnya. Maka harus orang tidak tergesa-gesa dalam tutur kata dan menyusun tutur kata yang santun dan sopan gitu kan. Sampaikan dengan baik-baik. Nabi Ayyub alaihissalam itu diuji oleh Allah SWT dengan penyakit 20 tahun. Setelah 20 tahun pun dalam Al-Quran digambarkan bagaimana adabnya dia berdoa sama Allah. Dia mengatakan, Rabbi anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, wahai penciptaku, engkau telah mengujiku dengan penyakit ini. 20 tahun sudah diuji sama Allah SWT yang luar biasa. Belum sembuh-sembuh juga. Tapi setelah 20 tahun dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya engkau telah menguji aku dengan penyakit ini. Dan kamu adalah zat yang maha pengasih. Dia tidak bilang, ya Allah sudah 20 tahun nih saya sakit, tolong sembuhin saya sekarang. Gitu kan. Atau mana keadilanmu. Atau apalah bahasa-bahasa yang menghardik dan menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia mengatakan, aku telah engkau uji ya Allah dengan penyakit 20 tahun ini. Gitu kan. Tapi engkau zat yang maha pengasih. Apa maknanya? Kalau engkau ingin sembuhkan ya Allah. Kalau belum aku akan bersabar. Itu adab yang luar biasa gitu ya. Dan Allah SWT zat yang maha pengasih. Pasti dia sangat tahu bagaimana memberikan jawaban untuk hamba-hambanya yang ikhlas. Nah di sini kita tidak tergesa-gesa dalam mengucapkan doa ya. Ucapan doanya dan harus dijaga adabnya. Jadi ada orang kena rutinitas ya. Ya, kalau dia sebutkan doa itu mungkin kalau kita dengar pun kita nggak ngerti apa yang diucapkan.
Kayak orang yang kumur-kumur apa. Ya. Apa yang diucapkan itu? Hanya kena rutinitas saja. Sama dengan zikir habis sholat. Alhamdulillah. Ada orang kadang-kadang di sebelah saya, ikhwah duduk gitu, tangannya cepat sekali. Mulutnya pun cepat. Ini apa yang dibaca gitu? Apa yang dibaca? Kalau dia ketemu sama satu orang, tokoh masyarakat, lalu dia ngomong dengan cepat seperti itu, mungkin diusir gitu kan. Bagaimana dengan Allah SWT? Harus jaga adabnya. Di poin keempat ini tidak tergesa-gesa, masuk dalamnya tidak boleh tergesa-gesa dalam ucapan, dan mengunsur kata yang baik tentunya, dan juga tidak tergesa-gesa dalam menunggu jawaban. Ya, rasionalnya gini, kalau Bapak Ibu lagi kerja di satu kantor, kemudian Bapak Ibu sedang ngajukan permohonan untuk dinaikkan jabatannya atau ditambah payrollnya atau gajinya. Kita misalnya ajukan ke dirut perusahaan atau owner perusahaan, kita ajukan permohonan untuk gaji kita naik atau jabatan kita naik. Setelah kita masukkan, apakah kita akan gedor-gedor pintunya dirut itu? Mana kemarin yang saya masukkan proposal itu? Kenapa belum keluar? Begitukah caranya? Saya yakin kalau dia betul-betul mau naik jabatan itu, justru dia lakukan dua hal. Yang pertama, dia tunjukkan prestasi yang lebih baik. Ya, dari sebelumnya, dia makin on time datang, dia makin tunjukkan prestasi kerjanya. Dan yang kedua, dia tidak mendesak perusahaan untuk segera, ayo keluarkan itu. Yang penting dia sudah ajukan proposalnya. Maka akan ada penilaian. Nah, tanpa disamakan Allah dengan makhluknya, harusnya seperti itu. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, yustajabu li ahdikum malam ya'jal, akan diterima doa seseorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Lalu sahabat bertanya, wa kaifal istijal, dalam riwayat lain, wa kaifa ya'jal ya Rasulullah. Bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa itu? Kata Nabi SAW, yaqulu da'utu walam yustajabu li fatarakat du'a. Dia mengatakan, saya sudah berdoa, kemudian belum lihat jawabannya, maka dia pun berhenti berdoa. Mungkin tinggal satu kali lagi Bapak Ibu berdoa. Mungkin tinggal dua kali lagi. Maka akan diijabah. Kenapa berhenti? Sifat orang mukmin tidak akan pernah berhenti manja dan memohon pada Tuhannya sampai Allah lihatkan atau berikan kepada dia. Selama Bapak Ibu tidak minta sesuatu yang bentrok dengan sunnatullah, sistem yang sudah Allah buat, maka Allah akan kasih. Ya, seperti misalnya ini contoh bentrok sama sunnatullah. Ibu dan bapak tidak suka dengan malam, sukanya terang siang. Ya Allah hilangkan malam. Itu kan tidak mungkin. Karena sistem Allah buat malam harus ada. Ibu gak suka laki-laki, kecewa. Wow, ya Allah hilangkan semua laki-laki. Mana bisa? Gak mungkin, gitu kan? Itu mustahil gitu. Jadi kalau tidak bentrok sama sunnatullah akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW mencontohkan kepada kita dan para sahabat contohkan, mereka kalau berdoa, mereka tidak berhenti sampai melihat hasilnya, gitu kan? Sabar aja nikmati. Dan ada sebuah riwayat pernah saya temukan Bapak Ibu sekalian, riwayat ini selalu jadi prinsip hidup saya dalam berdoa. Lalu untuk apa buru-buru? Sementara Nabi SAW mengatakan, kalau Allah, makna hadisnya, mendengar doa yang indah dari seorang hamba. Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, maka Allah menerlambatkan jawabannya. Allah nggak kasih langsung. Dia puji-puji Allah, dia terus merengek, dia terus menangis, dia terus curhat sama Tuhannya. Maka Allah kalau itu Allah menerlambatkan jawabannya. Untuk apa? Kata Nabi SAW, agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Tetap akan dikasih, tapi Allah tunda 3 hari, 1 minggu, 1 bulan baru dikasih. Itu nanti kalau dia lihat pahalanya hari kiamat, dia berharap seumur hidupnya dia berdoa. Karena besarnya pahala yang akan dia dapatkan. Itu bentuk kasih sayang Allah. Allah itu sami', maha mendengar. Allah itu basir, maha melihat. Allah itu alim, maha mengetahui. Kita harus yakin dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang keempat. Ya, poin yang kelima, menjauhi semua permintaan, pendapatan, ya, makanan yang haram. Ini syarat mutlak. Sesuai dengan hadis Bukhari, ya, menghindari makanan, minuman, pendapatan yang haram ini. Maksiat kepada Allah SWT. Sesuai dengan hadis Bukhari, kata Nabi SAW, ada orang yang rambutnya acak-acakan, bajunya kotor gitu ya. Tidak pakai alas kaki, susah sekali hidupnya. Lalu dia mengatakan, wahai Tuhanku berikanlah. Bagaimana Allah kasih dia sementara makanan, minuman, dan pakaiannya haram. Dalam riwayat lain, dia diberikan dari makanan haram. Maka itu tidak bisa, tidak akan dikasih. Oleh karena itu harus hati-hati. Dan di poin ini, Bapak Ibu sekalian saya ingin titik beratkan, apapun masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi, coba jadikan poin-poin utama sebagai bahan introspeksi diri atau muhasabah adalah cek yang masuk di badan kita ini halal atau haram.
Karena terlalu banyak orang hidupnya tidak bahagia karena sumbernya haram. Termasuk walaupun orang lain kasih kita. Ya, karena dalam hadis Bukhari disebutkan bagaimana Allah terima sementara makanan, minuman, pakaiannya haram dalam riwayat lain dan dia diberikan makan dari yang haram. Kalau Bapak Ibu dikasih makanan oleh orang, kita tidak tahu orang ini sumbernya halal atau tidak sih, nggak apa-apa kita makan. Tetapi kalau seandainya kita tahu orang ini jelas, maaf dia pelacur, dia pemakan riba, dia koruptor, nggak apa-apa deh, yang penting kan dia kasih saya handphone, dikasih apalah, walaupun dari haram, ini nggak bisa. Ini termasuk menjadi penyebab doa kita tidak diijabah. Tidak cukup sampai di situ. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, lahmun nabata min suhtin an-naru awla bihi. Darah dan daging yang tumbuh dari harta haram, maka neraka lebih pantas baginya. Nah, ini harus hati-hati sekali. Ya. Jadi hati-hati ya, kalau ada sumber-sumber yang kita masukkan dalam tubuh kita, pastikan itu halal dan haram. Sampai banyak, di antaranya Syu'bi dan banyak ulama-ulama tabi'in yang lain mengatakan, saya tidak pernah dan tidak akan pernah mengangkat sepotong makanan ke mulut saya dan meneguk seteguk air, kecuali saya sudah tahu sumbernya dari mana, halal atau tidak. Baru kemudian karena ini berhubungan dengan masalah, ya, diterima atau tidak diterimanya doa. Dan Imam Ahmad pernah ditanya rahimahullah tentang masalah hadis. Hadis yang masyhur ya, yang dalam tubuh manusia ada segumpal darah, kalau darah itu baik maka semua tubuh baik, kalau dia buruk maka akan buruk semua tubuhnya, itu adalah hati manusia. Maka ditanya Imam Ahmad, kira-kira apa yang bisa melunakkan hati sehingga akhirnya semua anggota tubuh kita juga ikut baik? Kata beliau, dengan makanan halal. Jadi kalau makanan haram ini bisa berpengaruh juga pada ya tubuh kita. Ini penting juga untuk digarisbawahi ya. Baik, ini poin yang ke-5 tadi ya. Ya, jadi menjauhi semuanya makanan, minuman, pendapatan, bahkan yang diberikan oleh orang lain pun yang haram ya. Jangan karena kita dikasih mumpung gratis sudah nggak apa-apa deh, yang penting haram, yang penting gratis nggak apa-apa, haram ini nggak bisa, akan berpengaruh sekali. Selanjutnya yang ke-6 adalah memaksimalkan waktu-waktu mustajab. Berikut juga tempat ya, waktu dan tempat mustajab. Ini penting sekali. Memaksimalkan waktu dan tempat mustajab. Waktu mustajab banyak, antara azan dan iqamah, pada saat hujan lagi turun, ya, musafir, sepertiga malam, itu kan hadis-hadisnya sahih semua ya. Terus kemudian doa orang tua buat anak, doa anak untuk orang tua, doa muslim untuk muslim yang lain ala zahril ghaib, tidak ketemu langsung. Jadi kayak misalnya ibu dan bapak doain saudaranya atau temannya, tapi dia tidak tahu kalau kita doakan, itu mustajab doanya. Itu diantaranya mustajab doa. Jadi nggak apa-apa kita kalau ketemu teman-teman, jangan lupa doain saya ya. Itu biasa, itu bagus ya. Mungkin tiba-tiba dia ingat pada saat dia lagi berdoa, kita tidak tahu kalau dia doakan, itu mustajab. Ya. Jadi kita maksimalin waktu-waktu mustajab doa. Sudah kita rincikan tadi, ini dalilnya cukup banyak, saya tidak bisa sebutkan semua, tapi dalilnya maksud saya. Tapi poin-poinnya sudah jelas. Sepertiga malam Allah turun di langit bumi, kemudian Allah menanyakan apakah ada hambaku yang minta tolong, maka aku tolong, ada yang punya hajat aku penuhi. Saat hujan turun, Nabi SAW kalau hujan turun mengatakan rahmat Allah sedang turun, ya, maka beliau pun berdoa. Dan beliau mengatakan dalam riwayat lain, maka sangat jarang doa ditolak pada saat itu. Kemudian musafir, juga kata Nabi SAW, orang yang puasa dan orang yang musafir sangat jarang ditolak doanya. Ini juga orang puasa masuk di dalamnya. Kemudian juga pada saat hujan sedang turun tadi, kemudian orang tua buat anak, ya. Kata Nabi SAW, termasuk doa yang tidak ditolak adalah doanya orang tua buat anak. Ini pernah kita singgung ya, hati-hati Bapak Ibu, terutama ibu-ibu kadang-kadang kena banyak interaksi sama anak-anak, terutama masih kecil, karena mereka ada saja kesalahan yang dilakukan, kadang-kadang memicu emosi ya. Jangan pernah ucapin kata-kata buruk, karena bisa jadi doa buruk. Seperti misalnya, kamu kok nakal sekali misalnya. Daripada kita bilang begitu, lebih baik kita ucapkan, semoga Allah berikan kamu hidayah nak, semoga Allah tumbuh besarkan kamu di atas ketaatan. Jadi doakan kebaikan aja. Ya, sama juga kalau bertengkar suami istri, nggak usah bilang saya nyesal nikah sama kamu. Nanti kalau jadi doa penyesalan terus, gitu kan? Semoga Allah berikan kamu hidayah, semoga Allah perbaikin keadaan. Ya udah, kita saling mendoakan karena semua manusia tidak ada yang sempurna, ada saja kekurangannya kan gitu. Jadi doa-doa positif ini penting sekali untuk kita sampaikan. Itu waktunya. Kalau tempatnya itu yang mustajab, diantaranya riwayat Ibnu Abbas adalah multazam. Multazam itu Bapak Ibu sekalian antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Makanya kalau kami bimbing biasanya di travel yang Allah amanahkan Uhud Tour ini, setiap
manasik biasanya ataupun pas lagi tawaf 7 kali putaran, itu selalu saya ingatkan setelah takbir bismillah Allah Akbar menghadap Hajar Aswad, saya mengatakan Bapak Ibu ini multazam, fokus pada doa. Ini doa tempat mustajab. Jadi 2 meter itu kurang lebih tempatnya luar biasa, tempat yang mustajab. Ya, ini diantara yang harus diperhatikan tempat-tempat seperti ini ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke poin yang ke-7 ya. Kalau tadi poin yang ke-6 memaksimalkan tempat dan juga ini ya. Kemudian yang ke-7 adalah mengulang-ulangi doa itu sendiri, mengulang-ulanginya. Jadi pengulangan doa ini itu lebih memudahkan diijabahnya doa. Pengulangan doa lebih dimudahkan untuk pengulangan diberikan ijabah. Dan itu cukup banyak riwayat yang menjelaskan Nabi SAW seringkali mengulangi sampai 2-3 kali doa itu. Ya, sehingga pengulangan ini bisa ya memberikan kita ijabah. Allahu a'lam.